PT Veritera Sentosa Internasional memiliki visi untuk menjadi perusahaan penyedia layanan teknologi perantara transaksi terbaik di tingkat nasional melalui pembentukan. Jadi besok saya akan investigasi ke mereka lah. Nanti ya saya nggak perlu memberitahukan sekarang. Besok saya investigasi sehingga ya kita akan tahu orang-orang ini ada di mana, seperti apa di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Teknibdi. Ya teman-teman, ini saya mau investigasi ke satu alamat yang berkaitan dengan para ordal ya. Sekarang lebih terkenal ordal ya, orang dalam PyTran gitu. Jadi yang jelas orang-orang ini orang-orang yang punya kewajiban, baik itu moral maupun material ya menurut saya, terhadap para dalam tanda kutip korban PyTran maupun karyawan PyTran. Nah, korban PyTran yang saya sedang kelola atau misalkan yang saya sedang komunikasikan itu bersama, artinya kita membuat grup itu adalah korban-korban umroh merdeka, di mana korban umroh merdeka itu yang merasa ya sampai sekarang nggak ada kejelasan gitu, karena memang program itu ya memang nggak jelas sebenarnya. Nah, seperti yang video yang sebelumnya saya pernah memperlihatkan orang-orang baru direksi yang masuk ke PyTran. Nah, sebelumnya orang-orang yang ini yang memang berkaitan dengan perkembangan PyTran dari 2012 mungkin ya sampai 2018an atau misalkan, tapi sampai pada saat PyTran masih berjalan dengan cukup ramai, itu orang ini ya masih ada di sana gitu ya. Jadi nggak pernah dikeluarkan karena mungkin memang ya sebagai pekerjanya sebenarnya. Karena kita tahu Weda Majur itu mungkin nggak kerja gitu, cuma ngomong doang gitu. Nah, karena dia sendiri sebenarnya nggak tahu apa-apa, mungkin kayak gitu ya. Jadi karena saya mau menginvestigasi mereka ini gitu ya. Nah, ibaratnya kalau kita mau mencari target, kita kan harus tahu targetnya ada di mana gitu. Ini penting sehingga kita tidak kecolongan atau misalkan kita tidak mengalami dua kali kerja, atau misalkan kita kecapean, udah lelah di tengah jalan karena sibuk mencari orang yang seharusnya kita jadikan target gitu. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya videonya. Ini adalah orang-orang dan yang menurut saya bertanggung jawab terhadap PyTran ya. Yang sebelumnya saya itu kan menyebutkan direksinya yang ada video Yusuf Mansur itu sendiri, dan ini juga ada video Yusuf Mansur, tapi ini lebih tepatnya orang-orang lamanya gitu. Dan ini juga bertanggung jawab seharusnya. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Kami memiliki sumber daya manusia yang kreatif, handal, dan siap menuju era perubahan. PT Veritera Sentosa Internasional memiliki visi untuk menjadi perusahaan penyedia layanan teknologi perantara transaksi terbaik di tingkat nasional melalui pembentukan komunitas dengan konsep jejaring. Adapun misi kami yang pertama adalah mendorong masyarakat pemilik handphone untuk meningkatkan fungsi handphone dari hanya sekedar alat berkomunikasi biasa menjadi alat untuk bertransaksi dengan manfaat yang tidak akan didapatkan dari cara bertransaksi yang umum. Kedua, mewujudkan sistem layanan bagi seluruh pemilik handphone untuk turut serta membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada sektor berbasis biaya transaksi atau fee-based income. 3. Membentuk 10 juta komunitas dengan konsep jejaring yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Adapun nilai-nilai strategis kami adalah trustworthy atau kepercayaan, responsibility atau tanggung jawab, excellence atau keunggulan, nationality atau kebangsaan, integrity atau integritas.
jadinya. Nah teman-teman, kita tahu orang-orangnya siapa, dan saya pernah berwawancara dengan salah satu korban yang merasa menjadi korban Python ya. Dia mengatakan bahwasanya dulu pernah ditekan oleh salah satu pimpinan dari Python itu sendiri, tapi yang katanya sekarang udah meninggal. Saya nggak mau menyebutkan orang yang udah meninggal ya sudahlah, putus, karena memang ya sudah, kita anggap putus karena orangnya nggak ada, udah secara harfiah orangnya ya tidak bisa dimintai lagi pertanggungjawaban. Nah sekarang saya menelusuri orang-orang yang memang masih bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah teman-teman, di hari berikutnya nanti kita akan menunjukkan kemanakah saya akan investigasi orang-orang yang dulunya ya masih di Python dan sekarang mungkin juga masih di Python gitu, walaupun misalkan nanti di Training.net. Nah teman-teman, kita akan bertemu lagi ya teman-teman. Jadi orang-orang ini orang-orang lama yang memang dulu itu menjalankan Python ini dengan sistem MLM, di mana ada, ya saya nggak tahu lebih tepatnya menjual produk MLM atau menjual jaringan gitu, karena ya kebanyakan daripada MLM ini ya sebenarnya menjual jaringan. Artinya ya kalau nggak ada yang gabung, produknya jelek, ya yang atas nggak dapat gitu. Tapi ternyata yang atas pun dapat, itu sebenarnya nggak besar. Jadi kalau Anda bukan leader utama, kalau misalkan Anda leader yang masih punya 10 atau misalkan 20, itu Anda akan menjadi leader yang sia-sia gitu. Karena apa? Ya yang dapat yang di atas, itu yang leader utamanya. Atau mungkin ring satunya. Atau mungkin orang yang memang di-hire untuk menjadi motivator dalam setiap acara-acara MLM kayak gitu. Sehingga misalkan gitu ya, ada orang yang pamer mobil, ini saya dapat Pajero dari, misalkan contohnya Pajero dari bergabung ke Python, misalkan saya dapat rumah 1 miliar, misalkan seperti itu. Orang-orang itu sering muncul di beberapa MLM kayak gitu. Emang udah biasa, emang konsep jualannya seperti itu. Nah, apakah orang ini termasuk seperti itu, orang-orang lama itu, atau memang bagian dari direksi? Nah, sebenarnya sebagian besar yang saya munculkan tadi ya mungkin masuk ke direksi gitu ya. Intinya orang-orang ini mungkin ya teman-teman ya, karena sebenarnya saya tahu, cuma saya nggak mau menjelaskan sekarang karena itu nanti ranahnya ke ya kayak pembuktian kayak gitulah kalau di pengadilan. Nah, mungkin orang-orang ini ini adalah orang-orang yang tahu persis program-program itu seperti apa ke depannya gitu. Karena nggak mungkin program itu berjalan dengan baik kalau program itu dibuat seperti itu, misalkan seperti Umroh Merdeka. Mana mungkin sih program itu akan berjalan baik, karena sementara produknya yang dapat berapa, atau misalkan kayak Umroh Merdekanya yang dibookingkan, yang jadi booking seatnya berapa, terus produknya dapat berapa, orangnya bagaimana cara menjalankannya, apalagi saat itu Python sendiri ya mungkin katanya yang saya wawancarai itu lemot kayak gitu, sehingga nggak bisa dijalankan. Oke teman-teman, jadi besok saya akan investigasi ke ya mereka lah. Nanti ya saya nggak perlu memberitahukan sekarang, besok saya investigasi sehingga ya kita akan tahu orang-orang ini ada di mana, seperti apa, di lingkungan seperti apa, sehingga atau misalkan setelah rame-rame Python ini gimana, atau setelah kita tahu karyawan ini mau melaporkan mereka bagaimana gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.